Siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan langsung dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Untuk semua dulu. Ya, hari ini minggir ya. Pada pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari tentang alat terpuji, yaitu alat berpakaian, bertamu, menghias, kemudian dan menghormati tamu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang meneladani sifat-sifat utama Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Ya, di sini ada yang tahu Fatimah Az-Zahra itu siapa? Tahu, Bu. Siapa? Itu Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah, kan, Bu? Oh iya, pinter. Sebelumnya kita mempelajari riwayat hidup dulu ya. Fatimah Az-Zahra itu adalah putri Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Saat menginjak dewasa, ia dinikahkan dengan siapa ya? Ali bin Abi Thalib. Iya, dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari pernikahan ini melahirkan Hasan dan Husain. Fatimah banyak tertulis dalam lembaran sejarah Islam karena hidupnya paling dekat dan paling lama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang ayahnya sendiri. Dan Fatimah ini keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkembang dan tersebar di hampir seluruh negeri Islam. Fatimah itu lahir di mana? Di Mekah. Di Mekah pada tanggal 20 Jumadil Akhir. 18 tahun sebelum hijrah atau tahun kelima dari Kenabian. Nah, di sini Fatimah itu memiliki saudara perempuan dan saudara laki-laki. Apa saja ya? Siapa saja? Ruqayyah, Ummu Kulsum, Qasim, dan Abdullah. Tapi keduanya meninggal. Iya. Jadi riwayat hidup singkatnya Fatimah Zahra. Kemudian di sini ada teladan yang bisa diambil. Apa coba? Yang Saya, kalian Bu. ketahui. Saya. Ya, coba Mbak Isti. Ya, dalam sejarah Islam, para sejarawan menulis tentang kesederhanaan kehidupan rumah tangga Fatimah. Bahkan diungkap juga seringnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Fatimah mengalami kekurangan. Sehingga beberapa kali sang putri Rasulullah ini harus menggadaikan barang-barang keperluan rumah tangganya untuk membeli makanan guna mencukupi kebutuhan hariannya. Ya, jadi sosok Fatimah Az-Zahra ini adalah sosok perempuan yang sangat sederhana. Bahkan beliau pernah menggadaikan barang-barangnya rumah tangganya untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, pada suatu saat Fatimah pernah menggadaikannya kepada orang Yahudi Madinah, yaitu kerudungnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun demikian, kehidupan rumah tangga suami istri ini sangat bahagia, lestari sampai akhir hayat, walaupun dengan kesederhanaannya tersebut. Nah, selain itu, apalagi? Coba Mbak Mary. Oh iya, Bu. Nah, Fatimah adalah seorang wanita yang mulia dan agung serta menjadi suri tauladan bagi semua wanita mukminah. Seorang yang darinya banyak digali tentang hukum-hukum Islam dan banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga seorang tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan, kesabaran dan kebersahajaannya. Akhlaknya sangat mulia, patuh untuk menjadi contoh bagi kaum muslimin. Fatimah Az-Zahra
adalah seorang wanita yang ikut mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa mendukung perjuangan ayahnya dan suaminya. Gitu Bu. Ya, benar ya. Dari sini, pada saat periode Madinah, walaupun Fatimah ini adalah seorang anak yang sangat disegani, namun Fatimah jauh dari sifat sombong. Ia adalah seorang istri yang sangat sederhana hidupnya, tidak banyak menuntut pada suaminya dan tidak pula pada ayahnya. Walaupun ayahnya pada saat itu bisa dikatakan dalam sejarah sebagai masa kemasan, sebagai kepala negara, pemerintahan dan sebagai nabi, Fatimah sangat patut kita jadikan teladan utama dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bernegara. Tokoh yang kedua adalah Uwais al-Qarni. Riwayat singkat hidupnya, sama yang tahu yuk. Uwais al-Qarni itu siapa ya? Saya dulu. Ya, masih coba. Uwais al-Qarni berasal dari Yaman, yaitu dari desa Qarn, sehingga nama akhirnya menggunakan nama al-Qarni yang artinya dia orang Qom dan berasal dari kabilah Hudud. Masa hidupnya ia bersama ibunya karena ayahnya sudah tiada dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais al-Qarni pernah menderita penyakit kusta. Kemudian dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan kesembuhan, namun masih ada bekas dari sakitnya di kedua lengannya. Ya, menurut sebuah riwayat, Nabi SAW mengatakan bahwa Uwais al-Qarni adalah pemimpin para tabi'in. Pada suatu kesempatan, Nabi SAW berkata kepada Umar bin Khattab, temuilah seorang dari Yaman yang bernama Uwais al-Qarni, dan kamu bisa minta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kan ceritanya panjang ya, kalian nanti bisa baca sendiri. Silakan. Selanjutnya kita langsung ke teladan yang bisa kita ambil, yang bisa kita contoh. Apa coba Mbak Meli? Jadi teladan yang bisa diambil dari Uwais al-Qarni adalah beliau seorang yang mempunyai pribadi yang sangat sederhana Bu. Hidupnya sangat bahagia walau tidak bergelimang dengan harta. Ujian hidup yang dialami diterima dengan ikhlas dan berikhtiar dengan usaha dan kerja keras untuk keluar dari ujian itu. Termasuk ketika diuji menderita penyakit kusta oleh Allah. Begitu. Uwais al-Qarni juga seorang yang sangat hormat dan perhatian kepada ibunya. Sebagian hidupnya dihabiskan untuk merawat dan mendampingi ibunya. Kemudian coba Mbak Isi, teladan yang bisa diambil dari sosok Uwais al-Qarni itu apa? Ya. Jadi Uwais al-Qarni adalah sosok pemuda yang berasal dari Yaman. Dia adalah sosok anak yatim dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Meskipun hidupnya kekurangan, Uwais tidak mengeluh. Ia selalu bersyukur dan bahkan membantu orang lain yang kesusahan, walaupun keadaan dia sendiri juga sedang bersusah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum Bu. Nah, belum di sini masih banyak teladan yang bisa kita ambil. Ibu mau kalian berdiskusi ya. Nanti ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian di sini tugas kalian menganalisis gambar di sini. Dan nanti kalian diskusikan dengan teman kalian. Kemudian kalau sudah, kalian bisa dibaca di depan dan dibaca di papan bacaan. Ya, langsung saja ya. Kelompok yang pertama, Ibu bagi. Ya, selanjutnya tugas kalian berdiskusi dengan kelompoknya ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Silakan.
Ya, nanti perwakilan ya dari salah satu kelompok. Enggak, maksudnya dari masing-masing kelompok maju satu untuk membacakan hasil analisis kalian. Yuk coba dari kelompok 1, silakan. Ya, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan analisis dari gambar tersebut. Analisnya gimana Pak Isti? Ya, analisis dari kelompok saya, kelompok pertama. Yang pertama di sini ada gambar Fatimah Zahra. Ya, analisisnya, Fatimah selalu mengikuti jejak sang ayah dalam hal kedermawanan. Kemiskinan tidak menghalangi beliau untuk bersedekah. Pengorbanannya sangat banyak, salah satunya yaitu dengan ketaatan beliau kepada Allah SWT. Ia menciptakan dengan tingkah lakunya sehari-hari, bahkan menyumbangkan alur pernikahannya kepada seorang musafir yang meminta belas kasihan. Dan pelajaran yang dapat diambil dari gambar 1 tersebut, pelajaran yang bisa diambil adalah kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk membantu sesama umat Islam dengan menyisihkan sebagian harta untuk orang-orang yang lebih membutuhkan pertolongan kita. Dua, analisisnya? Ya, yang kedua, berikut adalah gambar Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seseorang yang sangat hormat dan perhatian serta taat pada ibunya. Sisa hidupnya dihabiskan untuk merawat dan mendampingi ibunya. Bisa dilihat ya di sini. Ya. Untuk merawat dan mendampingi ibunya yang sudah tua. Dan pelajaran yang dapat kita ambil dari seorang Uwais Al-Qarni ini adalah hormati dan sayangi ibumu bagaimana keadaannya. Ya, bagus. Terima kasih Pak Isti. Yuk kasih aplaus buat Pak Isti. Ya, kelompok yang kedua, penampilan siapa? Saya Bu. Ya, makanya coba maju. Yuk, coba dibaca analisis dari Jadi, yang pertama saya akan menganalisis tentang Uwais Al-Qarni. Jadi, analisis dari kelompok saya yang pertama adalah Uwais Al-Qarni sangat menyayangi dan mencintai ibunya. Beliau akan melakukan apa saja yang ibunya inginkan, seperti halnya pergi ke Mekah. Meskipun Uwais tidak punya bekal yang cukup, tapi dia terus berusaha. Bahkan Uwais juga berniat untuk menggendong ibunya ketika melakukan ibadah haji. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari Uwais di sini adalah selama kita mampu untuk berusaha dan bekerja keras dengan niat yang tulus, maka lakukanlah. Karena sesungguhnya usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, kemudian yang kedua, Ya, analisis yang kedua dari gambar tersebut adalah Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra walaupun anak seorang yang sangat disegani, namun Fatimah jauh dari sifat sombong. Beliau adalah seorang putri yang sederhana hidupnya, tidak banyak menuntut pada suaminya dan tidak pula pada ayahnya. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil dari gambar tersebut adalah hidup sederhana itu lebih baik daripada pura-pura kaya dengan riba. Terima kasih. terus beri aplaus untuk Mbak Meli. Ya, dari hasil diskusi tadi, lihat kalian sudah baik ya dalam menganalisis gambar Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Nah, di sini Ibu ambil kesimpulan dari dua sosok ini ya, yaitu Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Jadi kesimpulannya adalah Fatimah merupakan seorang wanita yang agung, wanita yang banyak diberi darinya hukum Islam karena dekatnya dengan Rasulullah SAW. Kemudian sosok Uwais Al-Qarni adalah seorang pribadi yang sederhana, hidupnya tetap bahagia walau penuh keikhlasan dengan tetap berikhtiar, dengan berusaha dan kerja keras, tidak bergelimang dengan harta. Ujian hidup yang dialami diterima dengan sabar
untuk keluar dari ujian itu, termasuk ketika diuji dengan menderita penyakit kusta. Nah, berhubung waktu sudah habis, Ibu beri tugas kalian untuk dikerjakan di rumah ya. Tugas dari Ibu, kalian bisa mencari referensi dari buku lain atau dari internet juga boleh. Kalian tulis secara tertulis ya, masing-masing individu mencari topik tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji dari sosok Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Kalaupun emang menemukan dari sosok yang lain atau pribadi yang lain boleh. Nah, ya, Ibu cukupkan sampai hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa kafaratul masjid bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya tugasnya buat minggu depan. Baik, Guru.